Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sherly PRC. Semoga kalian yang nonton channel aku sehat selalu, dan jika ada yang sakit, segera diberi kesembuhan. Amin. Kali ini saya akan membahas soal SKB tentang nifas. Sebelum ke soal, kalian harus klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya aku lebih giat lagi upload soal-soal yang lainnya. Soal pertama, seorang perempuan umur 21 tahun, P1A0, nifas 1 hari di puskesmas Ponet, tampak sedih bila dekat dengan bayinya. Riwayat persalinan vakum ekstrasi dengan indikasi kala 2 melampaui 60 menit. Hasil anamnesis berulang-ulang mengatakan kehamilan dan persalinan ini menyiksa dirinya. Ibu sangat gelisah dan menolak menyusui. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 88, suhu 36,2. Sikap apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Membiarkan pasien sendiri. B. Memberikan dukungan psikologi. C. Menganjurkan istirahat agar pikiran tenang. D. Merujuk ibu untuk konsultasi dengan psikolog. E. Membujuk agar mau berinteraksi dengan bayinya. Jawaban yang tepat adalah B. Memberikan dukungan psikologis. Soal berikutnya, seorang laki-laki mengantar istrinya ke rumah sakit. Hasil anamnesis umur istri 20 tahun, P1A0, nifas 7 hari. Istri sering menangis, sulit tidur, dan menolak menyusui bayinya. Hasil anamnesis, riwayat persalinan bedah sesar. Ibu menolak diperiksa dan tiba-tiba menangis. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Stres, B. Psikosis, C. Skizofrenia, D. Ambivalensi, E. Depresi postpartum. Jawaban yang paling tepat adalah E. Depresi postpartum. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 36 tahun melahirkan anak kelima di BPM dengan keluhan pusing setelah 30 menit plasenta lahir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 110, pernapasan 22 kali, kontraksi uterus lembek, plasenta lahir lengkap, berdarahan 200 cc, ibu tampak lemas dan pucat. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. KBI atau KBE, B. Pasang infus, C. Penuhi nutrisi, D. Massage uterus, E. Pemberian uterotonika. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pasang infus. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 22 tahun, P2A0, nifas 14 hari, datang ke BPM dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, riwayat melahirkan normal, payudara bengkak, tegang, dan nyeri, bayi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, suhu 38,8, nadi 92 kali, pernafasan 22 kali, payudara keras, kemerahan, dan nyeri saat dipalpasi. Diagnosis mungkin apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Tumor, B. Abses, C. Mastitis, D. Retraksi puting, E. Bendungan ASI. Jawaban yang tepat adalah C. Mastitis. Kenapa? Karena ibu sudah nifas 40 hari. Jika bendungan ASI itu terjadi pada 1 minggu pertama, dan saat dilakukan pemeriksaan, payudara bengkak, tegang, dan tampak kemerahan dan nyeri saat dipalpasi, serta ibu sudah mengalami demam, sehingga kemungkinan terbesar adalah mastitis. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 22 tahun, P2A0, nifas 14 hari, datang ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, riwayat melahirkan normal, payudara bengkak, tegang, dan nyeri, bayi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 100/70, suhu 38,8, nadi 92 kali, pernafasan 22 kali, payudara keras, kemerahan, dan nyeri saat dipalpasi. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kompres dingin, B. Teruskan menyusui, C. Beri paracetamol 500 mg, D. Suntik antibiotik dosis rendah, E. Gunakan penyangga payudara yang nyaman. Jawaban yang benar adalah A. Kompres dingin.
Seorang perempuan umur 26 tahun, P2A0, nifas 5 hari, datang ke BPM dengan keluhan payudara bengkak. Hasil anamnesis, nyeri jika disentuh, bayi tidak mau menyusu, riwayat melahirkan normal. IMD tidak berhasil. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, suhu 37,5, pernafasan 20 kali, nadi 82 kali, tampak puting susu masuk ke dalam. Payudara tegang dan keras. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abses payudara, B. Infeksi mamai, C. Bendungan ASI, D. Retraksi nipel, E. Mastitis. Jawaban yang benar adalah C. Bendungan ASI, karena dari keluhan-keluhan tersebut yaitu ibu baru nifas 5 hari dan payudara bengkak, nyeri jika disentuh, bayi tidak mau menyusu, sehingga akan terjadi bendungan ASI pada payudara. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 26 tahun P1A0 datang ke BPM dengan keluhan nyeri pada kaki sebelah kanan sejak 1 hari ini. Hasil anamnesis melahirkan 3 hari yang lalu di BPM dengan riwayat pertus lama dan nyeri pada luka jahitan sehingga takut jalan. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/80, nadi 92 kali, suhu 38,5, pernafasan 20 kali. Kaki kanan bengkak, warna merah, nyeri bila ditekan dan digerakkan. TFU setengah pusat simpisis, kontraksi uterus baik, lochia rubra, luka jahitan episiotomi bersih dan kering. Diagnosis apakah yang paling mungkin sesuai kasus tersebut? A. Thrombophlebitis, B. Hematoma, C. varises, D. selulitis, E. abses. Jawaban yang tepat adalah A. Thrombophlebitis. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 22 tahun P1A0 nifas 4 hari datang ke BPM mengeluh nyeri puting susu saat menyusui. Hasil anamnesis, ASI cukup, hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, suhu 36,5, kedua payudara keras dan puting susu lecet. TFU setengah pusat simpisis, kontraksi uterus baik, lochia rubra. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Menganjurkan sementara tidak menyusui, B. Mengajarkan posisi menyusui, C. Menganjurkan memerah ASI, D. Memberikan salep antibiotik, E. Memberikan obat anti nyeri. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengajarkan posisi menyusui. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 28 tahun P2A0 nifas 2 hari di rumah sakit. Hasil anamnesis, ibu merasa pusing dan lemas sejak 2 hari ini. Riwayat melahirkan spontan dan perdarahan postpartum 600 cc. Hasil pemeriksaan, keadaan umum tampak pucat, tekanan darah 100/70, nadi 88, pernafasan 19 kali, suhu 36,6, TFU 2 jari di bawah pusat. Kontraksi uterus baik, lochia rubra. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Gula darah, B. Kimia darah, C. Biakan darah, D. Hemoglobin, E. Urin lengkap. Jawaban yang paling tepat adalah D. Hemoglobin.